Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 1. Hasan Al-Mashhud dengan MPM 18.0101.0047. Yang kedua ada Devi Laili Suryani Putri dengan MPM 18.0101.0059. Yang ketiga ada Nanda Asmawati dengan MPM 18.0101.0072. Kami di sini akan mempresentasikan tentang horizontal boundaries of the firm. Selanjutnya ada economic of scale, yaitu jika perusahaan menggunakan economic of scale, semakin banyak output yang digunakan, maka biaya rata-rata produksi semakin kecil, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan semakin besar. Nah, selanjutnya ada economic of scope, di mana perusahaan semakin banyak menghasilkan beragam jenis output, maka biaya rata-rata produksinya akan semakin kecil. Selanjutnya ada faktor dari economy of scale. Faktor-faktor yang menyebabkan rata-rata biaya produksi suatu barang semakin menurun ketika jumlah output yang diproduksi semakin meningkat. Contohnya, jika untuk memproduksi 100 kopi majalah memerlukan biaya 3.000 US dollar, tetapi dengan economy of scale untuk memproduksi 1.000 kopi hanya diperlukan biaya 4.000 US dollar. Maka rata-rata biaya produksi telah menurun dari 30 US dollar menjadi 4 US dollar untuk setiap kopi, karena komponen utama dari produksi majalah atau desain dan editorial tidak berhubungan dengan jumlah dari majalah yang diproduksi. Economy of scale adalah penyebab utama dari munculnya perusahaan berskala raksasa atau skala besar pada abad ke-20. Hal itu juga yang menjadi dasar pengembangan revolusioner pada bagian perakitan dari perusahaan. Selanjutnya ada dua jenis economy of scale, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal yaitu hal ini merujuk pada penghematan biaya perusahaan terlepas daripada industri, pasar, atau lingkungan mana perusahaan tersebut beroperasi. Nah, kalau eksternal, hal ini merujuk pada manfaat yang didapatkan perusahaan akibat cara bagaimana manajemen dari suatu perusahaan diatur. Selanjutnya ada faktor dari economic of scope. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin murahnya biaya produksi berbagai barang secara bersama-sama dibandingkan dengan memproduksi tiap-tiap barang secara sendiri-sendiri. Economic of scope tersebut dapat terjadi pada usaha-usaha dengan satu fungsi yang sama, seperti finance atau marketing, atau bisa juga pada hubungan timbal balik di tempat lain dalam proses bisnis, seperti cross-selling produk yang satu dengan produk sampingannya, atau menggunakan output dari satu usaha sebagai input pada usaha lainnya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri economy of scale. Ada 4 ciri. Yang pertama yaitu semakin banyak perusahaan, maka semakin banyak juga biaya yang akan muncul. Yang kedua yaitu dilihat dari fixed cost, bukan marginal cost atau peningkatan jumlah biaya total dari suatu unit output. Yang ketiga yaitu margin cost lebih kecil daripada average cost. Jika terjadi peningkatan produksi, average cost turun, maka economics of scale. Sedangkan jika margin cost lebih besar dari average cost, jika terjadi peningkatan produksi, average cost naik atau diseconomics of scale. Yang selanjutnya yaitu ciri economics of scope. Ada 4 ciri. Yang pertama yaitu output lebih besar, biayanya lebih murah apabila dijalankan sendiri dari gabungan dengan perusahaan lain. Sedangkan yang kedua yaitu cross-selling produk dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu dilihat dari fixed cost. Yang keempat adalah contohnya, misalnya Transcorp bekerja sama dengan Bank Mega, Asuransi Mega Life, Mahagaya, Carrefour, Transmart, Baskin Robin, Coffee Bean, dan lain-lain.
Yang selanjutnya yaitu dari manakah kita mendapatkan economic of scale dan economic of scope. Ada 5. Yang pertama, indivisibilitas. Input tidak dapat diperkecil di bawah ukuran minimum tertentu bahkan ketika tingkat output sangat kecil. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas variabel input. Yang ketiga yaitu inventories atau menjaga jumlah persediaan. Yang keempat yaitu the cup square rule atau semakin besar jumlah produksi, biaya rata-rata jumlah produksi semakin menurun. Yang kelima yaitu berhubungan dengan biaya pemasaran, penelitian dan pengembangan dan pembelian. Selanjutnya ada teori dari Adam Smith. Yang pertama yaitu faktor penentu tingkat kemakmuran adalah penentu manusia sendiri sebagai faktor produksi. Yang kedua adalah bapak ekonomi kapitalis, lebih baik meningkatkan kemakmuran daripada membagikan kemakmuran. Yang selanjutnya yaitu produktivitas tenaga kerja akan lebih maksimal apabila dilakukan pembagian kerja, yang artinya pembagian melalui spesialis perorangan yang melakukan produksi akan menghasilkan output yang lebih baik dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Advance of Economy of Scale and Scope. Itu memberikan keuntungan bagi perusahaan dapat berkembang dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, strategi ekspansi internal merupakan bergantung pada laba, ditahan ekuitas dan hutang. Kemudian yang kedua, strategi eksternal bergantung pada memfokuskan hubungan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, struktur pasar, yaitu mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran pasar. Itu selanjutnya some definition atau berbagai definisi. Yang pertama, skala ekonomi tingkat produk merupakan pengurangan biaya unit yang disebabkan untuk memproduksi lebih banyak produk tertentu. Yang kedua, skala ekonomi jangka pendek, pengurangan biaya unit yang disebabkan oleh penyebaran biaya tetap untuk produksi pabrik. Yang ketiga, skala ekonomi jangka panjang, yaitu pengurangan biaya unit yang disebabkan oleh peralihan perusahaan dari biaya pabrik variabel tetap atau tinggi ke pabrik biaya variabel tetap atau rendah. Yang keempat, lingkup ekonomi tingkat produk, yaitu pengukuran biaya unit yang disebabkan oleh diversifikasi perusahaan menjadi beberapa produk yang diproduksi di pabrik yang sama. Yang kelima, lingkup ekonomi tingkat tanam, yaitu pengurangan biaya unit yang disebabkan oleh diversifikasi perusahaan menjadi beberapa produk yang diproduksi pabrik yang berbeda. Yang terakhir, ekonomi pembelian, yaitu pengurangan biaya unit yang disebabkan oleh diskon volume. Untuk yang selanjutnya, horizontal boundaries, yaitu batasan yang menentukan biaya berapa banyak dari total pasar produk yang dilayani perusahaan atau ukuran dan variasi produk yang terkait apa yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup horizontal boundaries, yaitu ada 3 kekuatan atau SIS. Yang pertama, kekuatan pasar, perusahaan yang lebih besar atau terdiri mungkin dapat mengubah verifikasi, kekuatan monopoli, atau menetapkan ketentuan persaingan untuk perusahaan lain dalam industri tersebut. Yang kedua, hambatan masuk, merupakan perusahaan memiliki posisi yang besar di pasar, sangat sulit untuk melepaskan, artinya calon pendatang dan perusahaan yang sudah tidak mungkin terhalang untuk menyerah bisnis inti perusahaan tersebut. Yang ketiga, biaya unit lebih rendah, merupakan perusahaan besar mungkin dapat berproduksi dengan biaya per unit yang lebih rendah dari pada perusahaan yang kecil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.